Selamat datang di video tutorial CodeIgniter. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana membuat aplikasi responsive image gallery dengan menggunakan CodeIgniter 3 dan Bootstrap versi 3.5. Nah, ini adalah desain yang telah saya buat. Halaman depan menampilkan daftar gambar yang masing-masing terdiri dari judul, eh, dan link gambar ya. Satu halaman ini terdiri dari 8 buah gambar ya. Di sini saya menggunakan resolusi yang kecil ya, sehingga tampil dua mm, dua kolom ya per barisnya. Tapi kalau menggunakan resolusi yang normal ya di atas 1024 ya, itu nanti akan tampil 4 kolom ya, jadi 8 buah gambar. Nah, sisanya nanti akan ditampilkan dalam uh, page halaman ya. Jadi itu ya. Nah, untuk detail gambar bisa diklik pada gambar ya, atau pada judul gambar. Nah, untuk gambar-gambarnya ini ya, saya download dari website Placehold It ya, melalui aplikasi random image generator yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, jika Anda tertarik pada pembuatan aplikasi ini, bisa Anda lihat videonya di channel saya. Nah, pada halaman detail ditampilkan detail gambar yang sesungguhnya ya. Kemudian di bawahnya ada 2 gambar lain yang diambil secara acak ya. Nah, di sebelah bawah ya, kalau misalnya menggunakan resolusi yang besar, ini tampil di sebelah kanan ya. Ini ada jumlah berapa kali gambar dilihat dan juga jumlah berapa kali gambar di download ya. Satu buah link ya, satu buah tombol ya, tombol download untuk mendownload gambar yang sedang aktif ya. Kemudian di atas ada latest update ya. Ini akan menampilkan gambar-gambar yang diurutkan berdasarkan gambar terakhir dibuat. Sedangkan link populer ini nanti untuk menampilkan gambar-gambar yang diurutkan berdasarkan jumlah download paling banyak ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah halaman admin ya. Nah, di sini nanti user bisa mengelola gambar ya. Bisa upload gambar ya. Kemudian nanti update dan juga nanti menghapus gambar ya. Pada video ini saya tidak akan membahas terlalu detail ya bagaimana mendesain tampilan aplikasi ya, karena akan menambah durasi video menjadi sangat panjang dan mungkin akan ya membosankan ya. Jadi jika Anda ingin mengikuti video tutorial ini, nanti silakan Anda download desain aplikasi pada link yang telah saya sediakan. Saya juga akan menyediakan link untuk aplikasi yang sudah jadi ya. Jadi pada video ini saya lebih menekankan pada pembahasan bagaimana menerapkan CodeIgniter dalam pembuatan aplikasi web. Bagaimana operasi database, bagaimana menggunakan helper, membuat helper untuk keperluan kita sendiri ya. Kemudian bagaimana upload dan manipulasi gambar, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Oke, pertama-tama kita
Instalkan dulu CodeIgniter-nya ya. Nah, di sini saya sudah ekstrak CodeIgniter. Saya copy bagian application, system, dan index. Kemudian saya taruh di aplikasi saya. Oke, kemudian saya refresh. Oke, CodeIgniter-nya sudah terinstall ya. Nah, sekarang selanjutnya kita buka editor. Nah, di sini saya akan buat sebuah controller ya. Saya kasih nama site. Class site extend ci controller function index, kemudian this load view. Saya akan buat nanti view di dalam folder site, kemudian index. Ini nanti untuk homepage-nya, kemudian nanti untuk detail, kemudian this load view site detail. Jadi nanti kita akan membuat mengkonversi dulu ya dari bagian dari desain yang statis ke dalam CodeIgniter dulu. Oke, di sini kemudian saya buat di bagian view, saya buat folder site. Kemudian saya buat dua file baru, index dan detail. Index php, kemudian detail.php. Nah, untuk oh ya, sebelum itu ya, saya juga buat file header dan file footer. Nah, header ini nanti akan menyimpan kode program untuk ini ya, mulai dari doctype, navbar, sampai ke container ya, bagian pembuka. Ini saya copy dari index ya, yang sebelumnya. Kemudian saya simpan di bagian header. Oke, saya simpan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini berarti penutup dari container sampai dengan akhir. Saya kopikan, kemudian saya taruh di bagian footer. Ini untuk penutup dari container. Oke. Nah, kemudian untuk indeksnya berarti yang ada di dalam container ini. Nah, berarti dalam row ini. Saya copy. Saya lihat tadi, oke. Kemudian paste di bagian indeks. Nah, kalau kita lihat di index.php site, oke, karena headernya belum di load ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita load ya, this load view, footer, header dan footer ya. Tapi saya kali ini ingin simpan ya bagian header dan footer di view-nya. Jadi sebelum row, saya rapihkan dulu. Nah, di sini sebelum row, saya panggil this load view header.
Kemudian di bawah saya panggil this load view footer. Oke, kemudian refresh. Nah, ini navigasinya sudah muncul ya. Kemungkinan di sini yang masih bermasalah adalah bagian ke CSS-nya ya. Di header ya, kita buka di header PHP ya. Kemudian ini kita gunakan maaf, kita panggil base URL ya, sehingga nanti menampilkan URL penuh ya untuk aset. Echo base URL. Base URL kita panggil ya. Kemudian kita coba lagi refresh ya, dan nanti akan muncul call undefined function base URL. Nah, ini karena base URL ada di helper URL, sehingga sebelum kita panggil ini harus kita load atau kita muat ya. Saya akan gunakan cara otomatis ya, sehingga di sini di config auto load saya definisikan di bagian helper URL. Oke. Save. Refresh. Ya. Oke, sudah tampil ya, udah bootstrapnya sudah tampil di sini. Tinggal gambarnya yang belum tampil ya, karena ini masih belum kita perbaiki ya di bagian index. Ini saya close. Yang header juga sudah oke. Nah, sekarang tinggal di bagian index. Nah, ini bagian asetnya saya ganti semua atau saya modifikasi sehingga mengarahkan ke base URL asset upload image ya. Oke. Echo base URL. Save. Kemudian refresh. Ya, sekarang sudah tampil gambarnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan menampilkan detail dari gambar ini ya di site controller tadi. Ini sudah ada site detail ya. Untuk filenya, untuk view-nya ya, maksud saya site detail masih kosong ya. Nanti kita akan kopikan dari detail.html. Tepatnya setelah container ya, di sini saya kopikan sampai ke ya ini ya, copy, kemudian di detail.php saya paste, kemudian saya save, kemudian saya panggil site detail. Iya, ini juga belum tampil ya, karena untuk untuk header dan footernya belum kita panggil. Copy, saya close saja. Header, di bawah kita panggil footer. Kemudian refresh. Oke, sudah tampil ya. Ya, tinggal gambarnya kita ganti. Aset di sini ya, kita ganti menjadi
base URL asset. Jadi semua bagian aset ini kita replace atau kita tambahkan base URL di depannya. Echo base URL. Simpan. Oke, good. Sudah tampil gambarnya ya. Oke, jadi untuk homepage dan detail sudah kita konversi ke CodeIgniter ya. Jadi untuk yang file statis index.html dan data.html kita hapus di sini. Detail juga. Oke, nah ini sudah kita buat desainnya ya ke dalam CodeIgniter. Nah selanjutnya kita akan load ya dari database ya, dari database, kemudian kita tampilkan gambarnya ke dalam aplikasi kita yang saat ini masih statis ya.